Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, melalui video ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penentuan kurs mata uang asing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya beserta materi-materi yang akan disampaikan pada video kali ini. Yang pertama yaitu Arpiana Wisarli dengan NIM A1B019035 yang akan menjelaskan materi mengenai kesinambungan dalam penentuan kurs mata uang asing. Yang kedua, saya sendiri Jamaluddin NIM A1B019147. Di sini saya nanti akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs mata uang asing. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Yusril Novrian NIM A1B019199 yang akan menjelaskan materi tentang peranan bank sentral dalam kurs mata uang asing. Kesinambungan dalam penentuan kurs, di mana apresiasi berarti meningkatkan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang lainnya, yang dimana depresiasi ini berarti menurunkan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang lainnya. Jika pada awal tahun ini kurs rupiah sampai dolar adalah 3.000 per USS, pada akhir tahun kurs tersebut berubah menjadi 4.000 USS. Dan di mana dolar mengalami apresiasi terhadap rupiah, sebaliknya rupiah akan mengalami depresiasi terhadap dolar AS. Di mana kekuatan pasar akan menentukan apresiasi atau depresiasi, dan di mana depresiasi ini atau apresiasi berbeda dengan revaluasi dan devaluasi. Devaluasi berarti menurunkan nilai atau kurs mata uang terhadap mata uang lainnya secara resmi. Nah, situasi semacam ini biasanya terjadi di suatu negara yang mendapatkan kurs mata uang secara resmi atau menggunakan kurs tetap. Kemudian harga suatu mata uang asing relatif terhadap mata uang lainnya atau kurs. Mana kurs ini sangat bergantung dari kekuatan penawaran atau supply dan permintaan demand mata uang tersebut. Bisa dilihat pada bagan 4.1, di mana jika kita menggunakan kacamata Indonesia, maka kita akan membicarakan dolar. Kurs rupiah ataupun dolar akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran dolar di pasar valuta asing. Terlihat pada gambar di bawah, dalam kondisi keseimbangan kurs yang terjadi adalah 3.000 per USS. Kemudian kita lihat pada bagan 4.2, seperti gambar di bawah ini ya. Misalnya sekarang barang Indonesia menjadi lebih murah relatif dibandingkan dengan barang di Amerika atau di negara lain, yang dimana yang berarti nilai dolar dari rupiah, nilai rupiah dari kacamata dolar turun, maka akan lebih banyak orang Amerika Serikat menginginkan barang Indonesia, yang dimana karena lebih murah. Nah, di mana situasi semacam ini akan menyebabkan permintaan terhadap rupiah itu semakin naik, atau dolar yang disediakan untuk ditukar menjadi rupiah akan semakin banyak, di mana kurva penawaran dolar bergeser ke sebelah. Kemudian pada bagan 4.3, yang dimana barang di Indonesia lebih murah atau relatif terhadap barang di Amerika Serikat. Nah, orang Indonesia akan lebih suka membeli barang Indonesia sendiri atau barang yang diproduksinya sendiri di negara kita sendiri, yang dimana permintaan terhadap barang Amerika Serikat menjadi semakin berkurang. Nah, dengan kata lain, di mana permintaan terhadap dolar semakin berkurang, akibatnya dengan mengasumsikan permintaan tetap, kurva permintaan terhadap dolar AS bergeser ke sebelah kiri. Dalam bagan 4.4, di mana pada gambar
bagan 4.4 ini memperlihatkan hasil akhir, yang dimana hasil akhir dari suatu mata uang rupiah mengalami apresiasi terhadap mata uang dolar. Nah, dimana jumlah dari mata uang rupiah yang diperlukan untuk membeli $1 sudah menjadi penentuan harga barang di Indonesia menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya, yang dimana 2.500 kemudian ada sampai 3.000 lah. Nah, dengan kata lain rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar. Nah, sedangkan sebaliknya dolar mengalami depresiasi terhadap rupiah. Baik, saya Jamaluddin. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama itu adalah inflasi. Jadi sederhananya itu inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah penurunan nilai mata uang lokal. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, dasar utama yang terdapat di dalam pasar valuta asing adalah perdagangan internasional antara suatu barang ataupun jasa. Hal ini membuat adanya perubahan pada harga mata uang lokal dan harga mata uang asing. Kondisi ini mampu menyebabkan pergerakan pada kurs valuta asing. Contohnya, misalkan kerjasama perdagangan yang dijalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, di mana saat Amerika mengalami inflasi tinggi, maka harga barang asal Amerika juga akan lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan penurunan pada barang tersebut. Faktor yang kedua yaitu kegiatan neraca pembayaran. Jadi, nilai tukar mata uang bisa dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan neraca pembayaran, di mana neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan permintaan dari pihak debitur asing, sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Di sisi lain, pasifnya suatu saldo pembayaran yang mana debitur dalam negeri menjual seluruh asetnya dengan menggunakan mata uang asing akan menyebabkan penurunan nilai tukar terhadap mata uang nasional. Kemudian faktor yang ketiga yaitu perbedaan suku bunga yang ada di berbagai negara. Jadi di sini tingkat bunga itu adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Pada dasarnya, bila suatu suku bunga meningkat, maka akan menstimulasi modal asing yang masuk. Selain itu, suku bunga juga biasanya turut mempengaruhi operasi pasar valuta asing ya. Hal tersebut dikarenakan saat akan melakukan kegiatan transaksi, maka pihak bank akan melihat adanya perbedaan suku bunga pada pasar modal nasional ataupun pasar global. Selain itu, apabila nominal suku bunga pada suatu negara meningkat, maka permintaan mata uang lokal akan menjadi suatu tanda terima kredit yang mahal untuk suatu perusahaan. Kemudian faktor yang keempat yaitu kontrol dari pemerintah. Di sini maksudnya yaitu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah juga tentunya akan mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang. Contoh, misalkan upaya pemerintah dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional serta intervensi yang dilakukan pemerintah pada pasar uang. Kemudian faktor yang terakhir di sini yaitu adalah ekspektasi. Ya, yang kelima itu ekspektasi. Pasar valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap berita ataupun isu yang bisa berefek di kemudian hari. Contoh, berita tentang meningkatnya inflasi Amerika Serikat
yang bisa menyebabkan pedagang valuta asing menjual mata uang dolarnya, karena nilai mata uang dolar bisa menjadi menurun di masa depan akibat inflasi dari Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut akan menekan nilai tukar mata uang dolar di dalam pasar valuta asing secara otomatis. Jadi itu dia beberapa faktor yang dapat saya jelaskan terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi penentuan kurs mata uang asing. Baik, saya di sini akan menjelaskan peranan bank sentral atau tugas bank sentral dalam penentuan kurs mata uang asing. Tugas yang pertama yaitu ada menjaga stabilitas harga, menjaga agar inflasi relatif rendah. Yang kedua ada menjaga tingkat suku bunga yang rendah, dan ketiga ada menjaga nilai mata uang agar berada dalam zona target tertentu. Tugas bank sentral ini berkaitan dengan upaya untuk mendorong iklim investasi yang kondusif meskipun terdapat trade-off. Kebijakan moneter dari pemerintah yang longgar akan mendorong suplai uang yang lebih banyak untuk menurunkan tingkat suku bunga. Bila suku bunga rendah, pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan angka pengangguran berkurang. Dan yang berikutnya itu kegiatan bank sentral. Yang pertama itu ada independensi. Independensi bank sentral adalah kebebasan bank sentral dari campur tangan pemerintah untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Mengapa bank sentral harus bersifat independen? Karena untuk bisa memisahkan kebijakan moneter dari pemerintah guna menjaga kesehatan keuangan negara. Dalam banyak kasus di dunia, pemerintah gemar melakukan proyek populis meskipun proyek semacam itu tidak didukung oleh fundamental ekonomi. Dan tingkat aspek independensi yang dianut dan diterapkan oleh Bank Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada independensi kelembagaan, sasaran akhir, instrumen dan personal. Dan kegiatan berikutnya ada intervensi bank sentral. Kegiatan intervensi yang dilakukan oleh otoritas moneter bank sentral merupakan sinyal kepada peserta pasar bahwa pergerakan nilai tukar sudah terlalu rendah dan jauh dari fundamental. Pada kebijakan intervensi secara konkret dimaksudkan untuk menjaga fleksibilitas dari level nilai tukar itu sendiri dan dapat mendorong kegiatan perekonomian. Yang kedua ada menjaga equilibrium yang rasional dengan didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi. Dan yang terakhir ada menjaga stabilitas jangka menengah dan panjang dengan lebih menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Ya, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja yang dilakukan oleh kelompok kami dalam video ini. Bagi teman-teman yang merasa kurang paham atau kurang jelas terkait dengan materi yang kami sampaikan, bisa melakukan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.